Hari ya, betul-betul. Nah, pagi naik kapal. Ya. Itu butuh berapa lama kok? Jadi emang di kita ini berarti masa kontrak ya, masa kontrak. Di satu kontrak itu berapa bulan kan ya maksudnya, mungkin ya itu kisaran bisa 8 bulan sih. Jadi 8 bulan di kapal gitu. Oke. Gitu. Berarti selama di kapal kerja terus ya kok ya? Kerja, setiap hari kita kerja. Setiap hari kerja dan nggak ada hari libur. Hari liburnya nanti ditumpuk, jadi cuma 2 bulan kita liburnya. Bosku, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Tapi nanti baru saya kenalin bosku. Yang pasti tadi Mr. Guest-nya bosku ya. Ini dari segi tampang kita udah kelihatan ini bukan orang biasa, melainkan luar biasa bosku. Tapi sebelum saya tanya nama dan apa kerjaannya, jangan lupa klik lonceng yang ada di bawah sini ya bosku ya. Biar bosku-bosku nggak ketinggalan informasi terupdate dari channel YouTube Pengusaha Muda, dan nggak ketinggalan video terbaru dari kita ya bosku ya. Kita langsung lanjut aja. Kok namanya siapa kok? Nama saya Budi. Budi. Ya. Budi. Kok Budi ya bosku ya. Koko apa? Karirnya, berarti karirnya di bidang apa? Nah, sekarang sih emang kerjanya di pelayaran. Di kapal pesiar. Wih, mantap gitu. Bosku. Kapal pesiar kapal pesiar ya. Nah, di Regency Seven Seas Region. Region Seven Seas. Kalau bahasa Indonesianya kok? Jadi apa itu nama company sih? Jadi company gitu. Iya. Jadi company-nya di region gitu, region. Itu di pas pelayarannya di Indonesia apa luar negeri? Kebetulan emang di luar negeri sih dia. Luar negeri ya? Itu dari US ya, gitu. Jadi emang kantor pusatnya di US, gitu, di Miami. Berarti saya beruntung loh ketemu. Nih, berarti kalau misalnya kerjaan ini disebutnya apa? Kalau biasa perawat kan suster atau apa? Kalau koko ini apa? Kita pelaut. Oh, pelaut ya. Popeye bosku. Besar. Nih bosku, lihat aja ototnya Popeye itu. Popeye. Berarti emang pelaut harus besar ya kok ya? Iya sih, memang ada rata-rata ya, ada syarat yang harus dipenuhi. Biasanya ukuran tinggi ada ya. Ada pas pertama ada. Lebih pada pengalaman kerja ya, di bidang perhotelannya gitu. Kalau untuk kerja di kapal gitu. Kita nanyanya dari awal aja ya bosku ya, biar nggak bingung. Awal mula Koko masuk ke yang berarti pelaut ini, itu butuh sekolah apa nggak kok? Apa langsung kita orang biasa kalau mau masuk tinggal masuk gitu? Sebenarnya sih emang kita harus ada sekolah ya. Sekolah perhotelan. Jadi minimalnya ada perhotelan. Ada sekolah juga sih, jadi ada juga trainingnya kan di situ. Jadi kita disiapkan untuk proses untuk naik ke depannya gitu. Dan banyak bidangnya sih, ada housekeeping atau F&B-nya gitu. Ada minimal umur nggak kok misalnya? Kalau saya siapa tahu saya mau jadi pelaut ya bosku ya. Minimal umur buat masuk ke pelayaran ini. Kalau nggak salah itu 21 deh. 21 ya. Aduh bosku. 21. Berarti. Tapi ini untuk yang untuk yang pemula ya. Pemula. 21 sampai 35. Jadi yang belum pernah sama sekali di kapal itu biasanya targetnya 21 sampai 35 sorry. Gitu. Tapi dengan pengalaman kerja di perhotelan. Gitu. Koko berarti udah berapa lama ini pelayaran ini? Aku udah pelayaran berarti sebenarnya udah kisaran 10 tahunan lebih lah ya. 10 tahunan adalah. Berarti awal mulanya Koko masuk, Koko mau pengennya sendiri apa inspirasi dari orang lain? Saya ada saudara sih inspirasi melihat gitu. Jadi
emang beliau udah berkecimpung di bidang perhotelan juga, dan dia juga ke kapal pesiar, ya bisa terbilang bisa nabung ya, nabung, menghasilkan uang, gitu. Berarti selama pelayaran, ini Koko makan waktu berapa lama misalnya? Tadi Koko kan bilang ke US. US naik pesawat aja butuh beberapa hari kan? Beberapa hari ya, betul-betul. Nah, pagi naik kapal, itu butuh berapa lama kok? Jadi emang di kita, ini berarti masa kontrak ya, masa kontrak. Di satu kontrak itu berapa bulan kan ya maksudnya, mungkin ya itu kisaran bisa 8 bulan sih. Jadi 8 bulan di kapal gitu. Oke. Gitu. Berarti selama di kapal kerja terus ya kok ya? Kerja, setiap hari kita kerja. Setiap ya, hari setiap hari kerja, dan nggak ada hari libur. Hari liburnya nanti ditumpuk, jadi cuma 2 bulan kita liburnya. Jadi ntar naik lagi 8 bulan lagi gitu. Jadi selama kerja juga sehari itu nggak ada hari libur gitu sebenarnya. Jadi kerja terus, dia itu sehari ya 8 jam, 10 jam sorry, 8 sampai 10 jaman lah. Berarti gitu. Tiap hari ketemunya laut terus dong? Enggak juga sih, jadi ada juga kita ke darat ya. Jadi sesuai dengan perjalanannya. Jadi ada yang 14 hari cruise, ada yang 7 hari cruise, gitu. Ada yang 3 hari juga, gitu. Jadi berdasarkan ini sih. Tapi ada port-portnya. Gitu. Berarti secara tidak langsung pelaut bukan tiap hari kerjanya di laut gitu? Enggak di laut, enggak juga. Ada di darat juga ada. Selama ini saya pikirnya, oh ini pelaut ya pasti kerjanya di laut. Di darat nggak dipakai dong. Gitu. Jadi emang kan ada waktu kita tuh off. Jadi kayak jam kerjanya kan 10 jam misalnya. Jadi aku sebagai contoh kayak kerja sekarang, masuk jam 8, pulang off dia sampai jam 2. Nah jam 2 kan ada di port tuh, biasanya kan port jam 2 sampai jam 5 itu kita off dia. Jadi kita istirahat, terserah mau ngapain, mau tidur, kita bisa keluar juga. Bisa gitu. keluar juga. Ya biasanya sih saya keluar, kenapa? Karena kan lebih refreshing otak ya. Kayak itu gitu. Di negara lain lagi. Di negara lain, dan kita bisa mengunjungi tempat-tempat wisata Kasih baru, bocoran gitu. dikit dong kok. Waktu penerimaan gaji itu dalam bentuk rupiah atau mata uang lain kok? Mata uang. Kalau dulu emang kita dalam bentuk dulu tuh cash langsung gitu ya. Cash langsung. Enggak, kita US dollar. Mata uang Indonesia. US dollar. Mantap gitu. Nih. Pas lihat rupiah nggak kaget konolnya banyak. Iya juga sih. Berarti tiap kali gajian mata uangnya berarti US dollar. US dollar ya. Kita emang penerimaan resipnya US dollar. Semenjak pandemi kita nggak cashless, jadinya nggak berupa cash, uang cash tunai gitu. Jadi kita masuk ke rekening. Kita pakai kayak ada ATM gitu, dikasih gitu. Selama di kapal kok itu orang Indonesia semua apa ada orang lain beda negara gitu? Teman kerjanya? Kita emang multinasional ya. Nasional. Jadi nggak hanya Indonesia. Ya ada juga orang Filipina, orang India, orang Eropa juga ada. Berarti campur. Bahasa yang dipakai dalam situ? Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Berarti Koko jago dong bahasa Inggris. Nanti penutupan Koko pakai bahasa Inggris ya. Itu biar saya bisa belajar bosku cara ini ya. Ini dari Koko misal ada ini nggak kok? Saya targetnya mau kerja berapa lama lagi di laut, nanti mau bisnis apa gitu, ada nggak? Ada sih kepinginan ada cita-cita. Ya, emang target pertama emang pengen beli rumah dulu sih. Jadi ada tempat untuk stay gitu. Emang sekalian ke depannya mungkin nggak akan selamanya sih di kapal. Iya, gitu. Amin. Dan akan usahalah, semoga doakan. Amin. Berarti Koko ini pas di laut kan tekanan suhunya beda tuh kok. Tiba-tiba ke darat beda lagi. Itu ada dampak ke kesehatan nggak, misalnya pilek atau flu, pernah nggak begitu? Itu biasanya, jadi kalau di kapal kan AC ya. AC. Dan maksudnya tekanan udaranya tuh stabil. Oh, stabil. Enggak kayak kita di rumah kan keluar, udaranya kan berbeda sama suhu ruangan rumah dibanding di luar gitu. Nah, biasanya kalau untuk flu sih biasa itu sih tergantung ini ya, kita punya fisik ya. Sebenarnya secara kerja emang kan
fisik ya di kapal. Kalau bukan office ya, saya juga emang bukan kerja di bagian, saya kan operasional dan fisik kita juga terlatih. Jadi nggak sakit, nggak cepat sakit sih sebenarnya, padahal sebenarnya. Jadi kita keluar paling cuaca ekstrim aja sih, yang kalau misalnya emang suhunya minus di US lagi salju atau apa, kita pakai jaket lebih double gitu. Bosku, mumpung ada pelaut ini, kita kadang yang kita mau naik kapal dikit-dikit aja mabuk. Nah, sekarang kita nanya langsung ke Ko Budi sebagai pelaut. Kalau misalnya orang mabuk nih di kapal, jadi mabuknya nggak terkontrol lagi, itu cara yang paling bagus tuh gimana kok? Sebenarnya kalau di kapal sendiri kan ada klinik, ada suster dan dokter. Kita bisa ke sana. Oh, kita bisa. Dan itu misalnya yang nggak ada kok, berarti jatuhnya pertolongan pertama. Dari kitanya gitu. Dari kita. Kebanyakan teman-teman menganjurkan itu makan green apple. Green apple tuh apel hijau. Jadi untuk menetralisir dia mabuk laut ya. Emang aku juga punya pengalaman waktu itu pada saat kontrak pertama, minggu pertama itu pasti mabok lah, percaya itu. Karena seminggu itu mabok saya. Berarti gitu. Kita kalau misalnya mau keluar jauh naik kapal butuh buah itu ya, buah itu green apple, berarti apel hijau. Apel hijau. Mantap. Gitu. Bosku, sekarang kita mau nanya nih, pengalaman Koko yang paling mengesankan waktu melaut, kayak ketemu gelombang atau ada ketemu apa gitu. Apa yang paling berkesan gitu? Itu pernah waktu itu aku di Royal itu pernah kejadian di bulan November atau Oktober ya, aku lupa. Ada badai kita. Jadi itu udah goyang, kapten udah suruh di kamar masing-masing siap-siap, udah pakai, kita ada life jacket. Jadi itu kayak jaket pelindung untuk kalau misalnya jebur ke laut tuh kita nggak tenggelam. Itu jadi ngambang. Berarti di laut besar ya? Di laut besar. Emang suasana waktu itu gelombangnya tinggi. Jadi udah kayak ini kapal, ini ombak. Jadi emang jadi saya kan waktu itu tidur ya. Itu goyang. Jadi kanan, udah tuh ke kiri. Jadi TV udah jatuh. Udah tuh ke kiri, entar ke kanan lagi, jatuh lagi gitu. Tapi nggak sampai bocor atau apa kan? Enggak sampai ini sih, karena kita kan punya ininya pelatihannya. Jadi keselamatan di laut juga kita ada latihannya. Mungkin ada namanya ketenangan juga perlu kali. Ketenangan juga perlu. Ya, jangan panik. Dan kita setiap laut saya lihat ada pelatihannya. Jadi mereka udah siap. Kalau situasi masalah udah harus tinggalin kapal, kalau kapal tenggelam itu udah ada pelatihannya. Gimana cara ngatasinnya gitu. Kan biasa kalau misalnya udah pakai ini baju, kita nggak mungkin tenggelam dong kok. Tapi kalau misalnya kapalnya udah tenggelam, kita kan di laut besar, di sekitar nggak ada orang. Itu penyelamatan diri sendiri itu gimana? Misalnya kita nunggu orang datang atau ada bisa dari baju bisa telepon ke kru atau apa gitu nggak? Sebenarnya sih jangan khawatir sih sebenarnya. Kita emang selama di kapal itu ada pelatihan. Jadi ada namanya crowded management. Jadi kita ada pelatihan waktu itu. Jadi diliatin caranya kalau misalnya posisinya rame. Gimana kejadian kayak ini, jangan histeris, tenang gitu. Ada latihannya. Terus ada juga yang drill. Jadi drill itu crew drill namanya. Jadi itu persiapan pada saat abandon ship. Abandon ship itu jadi meninggalkan kapal. Kalau terjadi sesuatu, kapal bocor lah atau kapal kebakaran. Kalau misalnya kita kan udah keluar nih kok. Kapal kan udah nggak ada, berarti sekitaran sini kan semua laut. Nah di situ apakah kita berenang terus sampai ke tepi? Apa nunggu orang datang? Jadi kita tuh akan di-announce dari bridge. Jadi announce dari galangan itu gitu? Mic sih, dalam bentuk mic. Nanti di-announce, diberitahukan bahwa kita meninggalkan kapal. Tolong jadi ada kru lain datang gitu ya. Jadi kita tuh disiapkan ke tempat penyelamatan. Ada skoci namanya.
Jadi dilatihkan, nanti ntar akan diumumkan dari bridge dan kita ada bunyinya. Jadi dia bilang sih one shot long 7 long blast. Berarti Jadi satu kapal 7 orang gitu ya? Jadi ini itu tuh untuk kode pada saat meninggalkan kapal. Oh iya. Gitu. Iya. Six short, one long blast namanya. Jadi itu kalau udah denger itu, kita harus ke tempat penyelamatan, ke area penyelamatan. Dan itu udah dilatih kita. Jadi tahu harus ke sana. Nah di sana itu ada skoci. Ini kan buat yang udah latihan kok. Misalnya penumpang. Penumpang. Nah, Penumpang juga ada pelatihan. Jadi penumpang sebelum naik dilatih. betul. Jadi pada saat dia datang itu kita ada pelatihan. Itu gas drill namanya. Gas drill itu akan dikasih tahu ini tempat kamu untuk penyelamatan. Jadi ada di kartunya. Oh, sebelum jadi, naik dikasih tahu. Betul. Dia ada kartu, dia akan dikasih tahu ini lokasinya nih. Ini di sini, ini di sini gitu. Iya, iya. Jadi kamu akan diarahkan. Jadi ada entar kru yang mengarahkan. Oke. Jadi ini posisinya di sini. Jadi kalau bisa kejadian ada ini nanti akan dilakukan dan mereka udah pada tahu semua. Yang pasti kitanya jangan panik ya. Jangan panik sebenarnya. Berarti kita udah tahu ya bosku ya. Seorang pelaut itu nggak setiap hari di laut. Nah, sama yang paling berkesan kita udah dengar sendiri dari Ko Budi, kalau ada apa-apa terjadi pas pelayaran, kita jangan panik ya bosku ya. Tenangkan diri. Tenangkan diri. Oke. Paling gitu aja sih ya Ko Budi ya. Makasih udah kasih masukan ya Ko Budi ya. Thank you. Nih sekarang tadi sesuai yang saya udah omongin ya bosku ya. Kita mau minta Ko Budi penutupan dengan pakai bahasa Inggris. Berarti penutupannya kan jangan lupa like, subscribe, share, and comment Ko Budi. Terus salam sukses dari pengusaha muda 55 tapi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, nanti biar ke depan penutupan saya pakai bahasa Inggris juga. Jadi please like, comment, and subscribe the pengusaha muda 55 channel YouTube-nya. Don't forget. Oke, makasih. Mantap nih bahasa Inggrisnya. Nanti saya bisa lihat video. Oke, kita langsung penutupan ya, Ko ya. Kita barengan. Salam sukses dari pengusaha muda 55, bosku.